didukung oleh Pemirsa, pembebasan dan upaya pemulangan 9 WNI aktivis Global Summer Flotilla GSF 2.0 yang ditahan secara ilegal oleh militer Zionis Israel saat berusaha menembus Gaza Palestina menyisakan fakta adanya dugaan penyiksaan. Para aktivis GSF menyatakan akan menempuh jalur hukum, sementara pemerintah Indonesia mengecam tindakan tidak manusiawi terhadap aktivis GSF dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Lalu bisakah upaya hukum internasional ditegakkan kepada Zionis Israel? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kamis 21 Mei 2026, 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh militer Zionis Israel akhirnya berhasil dibebaskan. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summer Flotilla atau GSF 2.0 telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki bersama ratusan relawan GSF lainnya. Duta Besar RI di Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan kondisi ke-9 WNI relatif sehat. Namun satu di antara 9 WNI mengalami luka fisik dan telah mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya ke-9 WNI itu tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi di Turki untuk kemudian dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Sabtu 23 Mei 2026. Kita hari ini sudah berhasil warga negara kita termasuk dari 9 warga negara kita termasuk dari ratusan bagian dari Global Summer Flotilla yang sudah dievakuasi ke Turki. Pada sore hari ini jam 6 tadi tepatnya waktu Turki sudah mendarat di Istanbul dan kita dalam hal ini konjen kita yang ada di Istanbul sudah bertemu langsung dengan 9 WNI kita dan Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan video call langsung dengan semua WNI yang telah tiba di Istanbul, Mbak. Kondisinya relatif baik, itu kondisi kita tahu dengan adanya penyergapan yang dilakukan oleh otoritas Israel dan perlakuan yang tidak manusiawi yang kita bisa saksikan sama-sama, terlihat bahwasanya pasti kondisinya tidak terlalu dalam kondisi secara umum kondisinya baik. Memang ada satu warga negara kita yang terlihat agak lebam dan kita akan cek pastikan kondisi kesehatannya termasuk ronsen dalam waktu dekat. Mereka akan ada di Istanbul untuk proses administrasi termasuk BAP oleh pemerintah Turki dan untuk kemudian segera dalam waktu dekat kita segera pulangkan. Kita sedang koordinasi dengan pemerintah Turki dan termasuk Jakarta untuk mencari penerbangan secepatnya untuk bisa kembali ke Jakarta setelah seluruh proses yang berada di Turki bisa selesai. Kepulangan 9 WNI bersama ratusan aktivis GSF lainnya ternyata menguak fakta adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan tentara Zionis Israel. Para aktivis GSF mengaku dipukuli hingga disetrum saat ditahan secara ilegal tanpa dakwaan di penjara Zionis Israel saat berusaha menembus Gaza Palestina. Aktivis GSF menceritakan bagaimana terjadi pemukulan dan kekerasan sejak Zionis Israel melakukan serangan dan pembajakan kapal GSF 2.0 di perairan internasional. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi, soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan, ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Iya, serius? Iya, sampai disetrum, iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kami tidak bisa melihat karena posisi kami itu harus selalu menunduk. Dan kita datang pun kita nggak tahu ya. Karena memang kami menunduk, nggak boleh melihat posisi sujud tadi, posisi sujud harus tidur di atas lutut kami.
Kalau kami bergerak sedikit aja dipukul, ditendang, kami tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Ben Gvir pada waktu datang. Tapi memang pemukulan yang dilakukan itu luar biasa dahsyat, kami rasakan selama ini gitu ya. Karena memang pukulannya itu bukan setengah-setengah pukulan yang luar biasa, dengan orang tubuh yang besar, bahkan teman kami yang kecil pun kami yang dipukul sehingga ada yang patah tangan, patah kaki, ya. Kemudian patah rusuk itu ada beberapa yang patah rusuknya. Kondisi-kondisi seperti itu. Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Zionis Israel Itamar Ben Gvir mengunggah video yang mengejek ratusan aktivis kemanusiaan GSF yang ditahan. Ben Gvir terlihat berjalan di antara puluhan aktivis yang dipaksa berlutut dengan tangan terikat ke belakang dan dahi menempel ke lantai kapal. Aktivis GSF Herman Budianto dan Muhammad Zahro mengaku situasi saat kedatangan Ben Gvir dipenuhi ketegangan. Ratusan aktivis GSF memang dipaksa berlutut dengan tangan terikat ke belakang dan dahi menempel ke lantai kapal. Para aktivis GSF mengalami penyiksaan hingga terluka. Herman dan Zahro menyatakan usai menjalani pemeriksaan kesehatan dan visum, aktivis GSF yang disiksa tentara Zionis Israel akan menempuh jalur hukum internasional. Terkait dengan langkah hukum, kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada, ya, termasuk nanti hasil visum yang didapat, ya, untuk dijadikan bahan kami untuk bisa melakukan upaya hukum penuntutan atas aktivitas penyiksaan yang dilakukan oleh Zionis Israel pada warga negara Indonesia yang sebenarnya niatannya adalah niatan kemanusiaan untuk datang ke Palestina. Atas fakta tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan Zionis Israel. Sugiono menyebut bahwa segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap aktivis GSF merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Turki yang telah membantu proses pemulangan 9 WNI aktivis GSF. Pemerintah Indonesia memastikan akan mengawal penuh proses pemulangan 9 WNI aktivis GSF. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Lalu bisakah upaya hukum internasional ditegakkan kepada tentara Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap para aktivis GSF? Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf mengaku pesimistis, sebab berdasarkan pengalaman tidak ada satupun negara di dunia, termasuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa bertindak tegas terhadap kekejaman Zionis Israel. Faisal Assegaf hanya berharap pemerintah Indonesia tidak sekadar menyatakan kutukan dan kecaman atas penyiksaan yang dilakukan tentara Zionis Israel terhadap para aktivis GSF. Pemerintah Indonesia semestinya menuntut permintaan maaf Zionis Israel sekaligus meminta kompensasi untuk 9 WNI aktivis GSF. Nah, kalau saya cuma memang mengharapkan pemerintah tidak hanya sekedar mengutuk atau mengecam, tapi menuntut minta maaf Israel, pemerintahnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terus juga menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para 9 relawan itu sendiri, termasuk 4 wartawan, karena pasti ada kerugian materi maupun imateri dalam hal ini masalah gangguan atau trauma, masalah kejiwaan. Saya kira seperti itu. Sejauh ini dunia memang ramai-ramai mengecam dan mengutuk penyiksaan yang dilakukan tentara Zionis Israel terhadap aktivis GSF. Namun faktanya, meski berkali-kali dinilai melanggar hukum internasional, termasuk dengan bukti kejahatan kemanusiaan genosida di Palestina, tidak ada satu negara pun yang berani melaksanakan putusan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Zionis Israel justru malah diajak menjadi anggota Dewan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.